Teman-teman, kali ini kita bakal jalan-jalan sambil belajar sejarah nih. Tapi tenang dulu, dijamin belajar sejarah kali ini tuh gak ngebosenin. Karena kita bakal mengenal lebih dekat tentang Museum Batiwakal. Salah satu peninggalan sejarah yang keren banget dan penuh cerita loh. Dari luar mungkin kelihatan seperti bangunan biasa, tapi ternyata di dalamnya tersimpan kisah para sultan, budaya, dan perjuangan di masa lalu. Di video kali ini, kamu bakal tahu tentang sejarah singkat Museum Batiwakal, keunikan bangunannya, dan kenapa sih tempat ini penting banget buat kita pelajari. Jadi, jangan kemana-mana ya, tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Helvi Febrianti Rosa. Saya Greta Syafati Magaan. Saya Hamdana. Saya Muhammad Faiz Julansyah. Saya Lutfi Said. Dan di sini kami akan membuat tugas sejarah. Saat khatam Al-Quran, prosesi ini sering disebut dengan istilah batamat. Dalam pelaksanaannya, seorang yang telah berhasil melaksanakan pembacaan Al-Quran sampai tuntas. Untuk keabsahannya diadakan acara khusus dengan mengundang masyarakat, para keluarga dan tokoh agama Islam untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Ayat yang dibaca adalah dimulai dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Kitab Muhammad atas bin almarhum Sultan Muhammad Hasanuddin. Nama lengkap beliau Sultan Muhammad Siranuddin. Masa pemerintahan 1892 sampai 1921. 1. Tengkorak orangutan. 2. Ular sawah. 3. Macan dahan. 4. Orangutan. 5. Burung enggang. Baik, perkenalkan nama saya Suhaidi, jabatan sebagai koordinator atau kepala Museum Batiwakal Kabupaten Berau. Baik, sebelum kita masuk biasanya kalau tamu-tamu model secara ini kan kita bisa menjelaskan bagian-bagian depannya dulu baru masuk ke dalam ruangan. Untuk museum ini kita mempunyai 6 ruang kamar pamer seperti itu ya. Nah, jadi sebelum kita menjelaskan tentang dalam, kita di luar ruangan aja dulu. Museum ini awalnya dulu merupakan istananya raja yang dibangun oleh Sultan Adikuning, Sultan yang kedua ya. Jadi Sultan pertama namanya Sultan Muhammad Zainal Abidin membangun istana sekitar tahun 1768. Namun istana itu sudah tua lah ibaratnya kan. Nah, periode berikutnya baru adiknya namanya Sultan Adikuning Jamiluddin membangun agak ke depan istana itu sekitar 1830. Nah, pada saat Perang Dunia Kedua tahun 1945 ada 2 istana yang hancur. Istana yang dibangun oleh Sultan Muhammad Zainal Abidin dan istana yang dibangun oleh Adikuning Jamiluddin. Nah, yang kita tempati ini dibangun pada tahun 1980. Desainnya sama dengan yang dibangun oleh Adikuning itu, raja yang kedua, cuma bedanya ada yang kecil. Betul. Kemudian status Kesultanan Gunung Tabur ini merupakan pecahan daripada Kerajaan Berau. Nah, raja pertama Berau bernama Aji Suryanata Kesuma. Nama aslinya itu Badi di Patung. Kalau yang pernah ke Merancang, posisinya itu di Merancang Ulu atau sekarang Latih. Itulah Raja Berau yang pertama, Aji Suryanata Kesuma. Mengapa namanya seperti nama orang Jawa? Berau ini merupakan kekuasaan terakhir yang disatukan oleh Kerajaan Majapahit. Makanya namanya seperti nama orang Jawa, Aji Suryanata Kesuma. Sementara dia sendiri orang Melayu, kerajaan itu. Nah, Berau ini terpecah 2 kesultanan di zaman Aji Dilayas sekitar tahun 1600. Makanya ada Gunung Tabur, adanya Sambaliung. Nah, sejarahnya gini, Aji Dilayas ini raja ke-9 punya 2 orang istri. Nah, dia nikah sama istri pertama, punya anak pangeran tua namanya. Istrinya meninggal, akhirnya Aji Dilayas ini nikah sama istri yang kedua, punya anak pangeran Dipati.
Begitu meninggal Aji Dilayas, bapaknya meninggal, 2 orang anak berbeda ibunya sama-sama menjadi raja. Seperti itu. Jadi Pangeran Tua cikal bakal Kesultanan Sambaliung, Pangeran Dipati cikal bakal Kesultanan Gunung Tabur. Nah, itu sejarahnya ya, mengapa ada Gunung Tabur Sambaliung. Kemudian sungai ini menjadi batasan. Kalau Pangeran Tua atau Sambaliung zaman dulu kekuasaannya dari Tanjung Mangkaliat, Kali Sayang, Biduk sampai pedalaman Kelai. Di belakang Tanjung Redap itu ada Sungai Kelai. Ini kekuasaan Pangeran Tua atau Kesultanan Sambaliung saat itu. Kemudian Gunung Tabur dari Pulau Derawan, Tanjung Batu, Derawan, Maratua, pulau-pulau wisata itu sampai ke pedalaman Segah. Nah, itu. Jadi kiri kanannya area Gunung Tabur, sebelah sana itu areanya Sambaliung. Nah, ini kita jelaskan makna lambang. Di atas itu namanya mahkota paling tinggi. Mahkota itu namanya ketupung emas. Ketupung emas itu kurang lebih beratnya 1 kilo. Nah, jadi siapa yang jadi raja, benda itu diserahkan. Nah, SS ini singkatan daripada Sultan. Sultan Gunung Tabur, Sultan Gunung Tabur. Nah, harimau ini melambangkan keperkasaan atau keberanian. Katanya orang Berau ini identitasnya serumpun dengan Sumatera. Sekitar tahun 1940 pernah tes DNA antara orang Berau asli dan orang Sumatera asli oleh Dr. Muhammad Ramli, Dr. Berau, Dr. Belanda tadi. DNA antara orang Berau sama orang Sumatera sama. Dan zaman Sultan Siranuddin makanya membuat lambang harimau ini. Pas kita tahun 1920 akhirnya kita serumpun dengan Sumatera Melayu. Nah, kemudian gong melambangkan kebudayaan. Zaman dulu itu 3 etnis mayoritas di Berau. Orang Dayak itu ada tari di atas gong. Berau tari Japin, ada gongnya juga, gambus juga. Kemudian suku Bajo tari Dalin juga ada gongnya. Raja memerintahkan keliling kampung supaya masyarakat berkumpul di sana, gongnya juga yang dibawa. Sekarang pembukaan acara gong juga. Makanya jadikan sebagai lambang kebudayaan. Kalau ini namanya Bajil Kuning. Bajil Kuning ini benda pusaka, ada tempat di situ di Rumah Putri. Nah, di situ kita atur benda itu ada di sini. Ini kearifan lokalnya untuk pengobatan. Misalnya kita lama ibu kita, misalnya keluarga kita belum mendapatkan omongan, belum mendapatkan jodoh, jadi memohon sama Allah, mudah-mudahan dikaruniai anak, mudah-mudahan dapat pasangan. Kalau sudah dapat pasangan, ada tanda-tanda hamil, datang lagi bawa kain kuning 2 meter. Ini kearifan lokalnya untuk pengobatan, untuk mendapatkan jodoh dan lain-lain. Kita simpan di lemari, banjir kuning. Nah, kalau ini pedang Simandidara, ini keris mayang Sentana. Di Kerajaan Gunung Tabur siapa yang menjadi raja, ada 3 benda diserahkan. Keris mayang Sentana, pedang Simandidara, dan ketupung emas tadi itu. Ini tanda-tanda seorang raja di Gunung Tabur. Nah, kalau ini bunga padi melambangkan kemakmuran. Ikatan kita ini persatuan atau kerukunan. Itu makna lambangnya. Tamu mau keluar istana misalnya dibunyikan itu, atau tamu raja mau datang ke istana juga dibunyikan. Ya, masing-masing dengan irama-iramanya. Kalau raja keluar istana namanya raja berangkat, ukuran raja berangkat itu maksudnya. Nah, raja yang datang atau selamat datang ada lagi jenis-jenis musiknya. Nah, tempatnya ini namanya Sulimbar. Sulimbar ini dibuat mereng di ini dengan tujuan biar sisa darah kotornya itu cepat turun, biar bayinya cepat lahir. Jadi pada hari ke-7 pondasi di belakang itu penyanggahnya itu diturunkan. Jadi hari ke-7 ibu ini tidak perlu lagi menggunakan tempat tidur yang mereng seperti ini. Rata, dianggap sudah sehat. Nah, kemudian ramuan obatnya sebagai pengobatannya dia menggunakan daun-daunan seperti itu untuk pengobatannya. Nah, kalau yang di samping ini buah kelapa pantai. Buah ini masih tumbuh di daerah Afrika Madagaskar, buah ini. Nah, kalau ibunya susah melahirkan, air buah kelapa ini dipetik ya, masih muda dipetik, diminum airnya. Untuk mempermudah dalam melahirkan. Istilah orang Berau itu pelungsur. Kalau istilah orang Arab rumput Fatimah. Itu media untuk mempermudah dalam melahirkan. Nah, kalau yang di sini Beskom Kuningan. Beskom Kuningan ini tempat mengisi air pada saat memandikan anaknya atau ibunya yang hamil 7 bulan atau 9 bulan. Dikasih kembang, itu baru dimandikan. Kadang juga mayang pinang. Kemudian yang memandikan saling bergantian, ibu-ibu tuh bergantian atau bapaknya bergantian dengan tujuan dia mendoakan supaya ibu yang hamil ini dimudahkan dalam persalinan, bayinya sehat. Itu makna daripada mandi itu.
mandi usia kehamilan 7 bulan atau 9 bulan. Mata uang ini, kerajaan ini tidak mempunyai mata uang sendiri. Kalau daerah-daerah lain, daerah Arab misalnya kan ada mata uang sendiri. Kalau Berau tetap menggunakan uang-uang kerajaan, uang republik. Gunung Tabur ini termasuk ke kerajaan yang termuda bergabung sama NKRI. Kita tahun 1960 baru bergabung. Kalau kerajaan Jawa ya sudah awal-awalnya sudah bergabung sama NKRI. Kita tahun 60 baru bergabung. Sehingga uang republik itu dijadikan uang kerajaan waktu itu. Nah, sebelum kita mengenal mata uang dulu kita sistem barter. Misalnya Belanda mengambil batu bara, dia menukar emas dengan kita. Nah, kemudian secara masyarakat misalnya mau beli kelapa, ditukar dengan kelapa ditukar dengan gula, beras dengan benda apa, yang penting kesepakatan kedua belah pihak. Seperti itu. Ini sistem barter sebelum mengenal mata uang. Nah, kalau yang ini dari luar negeri, teman-teman kami di luar daerah. Masing-masing fungsinya ya, tidak hanya waktu makan, kadang-kadang juga ini sebagai sarana keperluan orang itu tertentu, misalnya ada niatnya untuk apa, masing-masing fungsinya ya. Nah, kalau kita untuk memanggil waktu-waktu makan, kita kasih airan dulu. Zaman Sultan Muhammad Zainal Abidin pernah diberlakukan hukum Islam. Hukum Islam itu dalam arti kalau ada yang mencuri tangannya dipotong, jarinya. Kalau yang melakukan perzinahan dicambuk 40 sampai 100 kali. Dan masyarakat dipanggil untuk menyaksikan supaya ada efek jerah. Kemudian juga masalah pembunuhan itu dicambuk juga 40 sampai 100 kali tergantung nilai kejahatannya. Dan membicarakan tentang sosial budaya, kemajuan-kemajuan kesultanan pada umumnya seperti itu. Jadi dulu ini tanah ini cukup besar ya, karena ini sudah periode di zaman tahun 80 diperkecil. Jadi sini ada tempat duduk kita waktu musyawarah ini. Keluarga, dulunya orang keluarga. Jadi pada saat tanah ini berdiri, keluarga raja itu tidur satu tempat, tidur di satu tempat. Makannya juga di sini. Cuma kalau yang pelaminan ini kan penataan baru. Nah, meriam ini, besi ini sudah ada, peninggalan Belanda ya, sudah ada besi itu di Berau. Jadi ada 3 potong besi disambungkan. Ini besi potongan pertama, ini sambungannya. Ini besi potongan kedua, dan yang ini ketiga, ini sambungannya. Nah, si petani ini mempunyai kemampuan supranatural, mempunyai kelebihan lah. Jadi besi ini dipanaskan dengan api, setelah benar-benar memar merah baru disambungkan. Jadi dia menyambungkannya pakai kekuatan, tidak menggunakan las. Nah, ini Allahualam. Nah, ini pakai tangannya. Makanya dikatakan meriam pijitan atau meriam si petani. Nah, kalau mau kita buktikan, kita pegang ini. Kita pegang pakai tangan pas ini. Nah, jadi benar-benar dipijit. Jadi memijit besi ini laksana memijit tanah liat. Karena orangnya sakti lah, dalam bahasanya orangnya sakti. Nah, cara penggunaan meriam ini kalau mau diledakkan, kita harus beli mesiu dari Jawa. Mesiu. Jadi kalau ada obatnya masih biasanya ditaruh mesiu dari depannya, dimasukkan sejenis karbit itu, alat kembang api. Mesiu baru ditambah sabut kelapa atau bahan-bahan lain yang agak padat. Setelah dicolok dengan kayu kan masuk di sini karbitnya. Baru pelurunya, cuma pelurunya agak kecil lagi nih. Ini tidak muat ini. Yang pelurunya harus masuk sampai di dalam. Setelah pelurunya masuk di dalam, di sini dinyalakan apinya pakai sumbu. Begitu api masuk ke dalam, nanti terjadinya mendidih. Lama-lama beberapa detik kemudian baru terlemparlah pelurunya ini. Rumusnya, kalau meriam ini ukurannya 1 meter, berarti jarak tempuhnya, jarak tembaknya 100 meter. Nah, karena ini kurang lebih 2 meter, berarti 200 meter. Jadi orang dulu tahu kekuatan musuhnya sampai enggak meriam ini. Diukur dari panjang meriam ini. Gitu. Kalau ternyata tidak sampai, larilah ke depan. Ya, ya kan. Ini meriam pijitan.
Nah, di zaman Kesultanan dulu, meriam ini juga digunakan sebagai sarana kearifan lokal, prosesi adat. Misalnya raja mau pesta perkawinan, meriam ini ditembakkan 7 kali tanpa peluru. Nah, kalau mau pesta melahirkan, ditembakkan 6 kali tanpa peluru. Nah, begitu ini ditembakkan, masyarakat mendengar, ini ada 7 kali tembakan Gunung Tabur. Berarti raja ini mau pesta perkawinan. Nah, kalau 6 kali berarti raja ini mau pesta melahirkan. Nah, mereka akan mengeluarkan upetinya. Dia akan segera mengeluarkan upeti atau pajak 10% tadi. Nah, kalau upetinya banyak, acaranya bisa lama, bisa 40 hari, 40 malam pestanya. Nama pestanya kalau kita berau namanya Irau. Kalau Kutai Kertanegara Erau. Kalau Bulungan Birau. Nah, itu makna daripada pesta itu. Nah, jadi ini sebagai sarana. Nah, kalau yang di samping ini pelaminan bangsawan Berau. Kalau yang di depan tadi singgasana ya, tempat musyawarah. Kalau ini tempat prosesi pernikahan. Nah, ini pelaminan ini ada maknanya. Kalau 2 tingkat lantainya, 2 tingkat atapnya, ini menandakan bahwa yang nikah di sini dua-duanya bangsawan. Yang laki-laki darah biru, yang perempuan darah biru, 2 tingkat. Kalau salah satunya bangsawan, dia hanya 1 tingkat. 1 tingkat lantainya baru atapnya juga 1. Jadi kita bisa melihat, oh ini yang nikah ini 1 aja golongan geraknya, kalau ada laki-laki atau perempuan. Nah, itu makna daripada pelaminan. Namanya wala sugi wala gandi. Sugi jubak naik kaya, gandi ini berlipat ganda. Wala sugi wala gandi. Nah, kalau yang di sebelah ini tirai. Sebelum prosesi pernikahan, di dalam nanti ada mempelai wanita 3 orang. Jadi mempelai pria masuk ke dalam memilih di antara 3 itu mana calon yang asli, yang sebenarnya. Yang asli cuma pengeco, yang 2 itu pengeco, yang asli cuma 1. Nah, setelah dia masuk mempelai pria ya ketemu, dibawa ke sini, digendong mempelai wanitanya. Nanti mempelai wanitanya pegang di bagian leher. Dibawa ke sini, dibuka pelan-pelan kerudungnya itu. Kalau ternyata lain, dikembalikan. Harus ketemu yang aslinya. Nah, sebelum masuk ada prosesi balas pantun. Keluarga mempelai pria, mempelai wanita balas pantun dulu. Nah, kemudian apabila laki-laki masyarakat biasa, yang perempuan turunan raja, sebelum dia masuk ada 2 orang perempuan memegang kerudung, menghalangi dengan kerudung. Jadi sebelum masuk dia harus bayar denda dulu. Bayar denda di kerudung itu kan, baru kerudungnya digulung, baru boleh milih. Nah, itu ternyata salah lagi, nah dibentang lagi kerudung. Nggak boleh sampai ketemu yang aslinya. Kawin batin ini maksudnya sejauh mana indera laki-laki ini peka terhadap calonnya. Sekali pilih langsung dapat, berarti hebat. Nah, kalau kawin batin yang sesungguhnya sejarah agama, yang perempuan, yang laki-laki mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, yang perempuan mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berpegangan ini, tapi dalam hati. Yang laki-laki ya connect nanti ya. Waktu bersalaman ya, saya baca asyhadu alla ilaha illallah. Apabila saya kode gini, kau jawab asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kawin batin yang sesungguhnya. Penghulu biasanya. Nanti kalau sudah mau nikah. Itu yang makna kawin batin. Maksudnya itu sebagaimana Allah itu tidak terpisah dengan Rasulullah. Nah, begitu pula suami istri ini tidak terpisah. Itu maknanya itu. La ilaha illallah. Perempuan asyhadu Rasulullah. Makna kawin batin sesungguhnya. Nah, kalau yang di belakang ini Sultan Muhammad Siranuddin, istrinya yang kanan dari Arab, kiri dari Solo, dari Jawa. Nah, sehingga ada perpaduan budaya menggunakan pakaian pengantin seperti ini, warna hitam, pakaian Raden, karena ada hubungan pernikahan. Sehingga di Gunung Tabur ini juga ada gelar-gelar Raden. Itu maknanya itu. Demikian laporan kunjungan kami ke Museum Batiwakal. Semoga kegiatan ini dapat menambahkan wawasan, menumbuhkan rasa cinta terhadap sejarah, serta meningkatkan kepedulian kami dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di sebelah saya. Terus pakai sebelah saya. Pakai